Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Rembang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya, Oktalina Kusviawati, dari SD Negeri Magersari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Saya Nailun Nikma dari SD Negeri Kapungan Kidul, Rembang. Saya Maya Kurniawati dari SMA Negeri 1 Sumber. Petik mangga dengan galah, 7 kereta kita sadarkan. Izinkan saya mengucap bismillah untuk semua. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nailun. Gimana kabarnya Bu Nailun hari ini? Alhamdulillah baik, Bapak. Kita gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Nailun. Nah, sebelum kita melakukan coaching hari ini, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Nailun. Nah, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Baik Bu, pada coaching hari ini coach yaitu panjenengan sendiri dan coach nanti Bu Maya akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Maya nantinya sebagai coach, dan juga bagaimana coach Bu Maya sendiri menjawab atau merespon menanggapi pertanyaan dari panjenengan, yaitu coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Bu Nailun yaitu, apakah kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Terima kasih Bu Okta. Jadi potensi yang ingin saya kembangkan yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Iya, kemudian pertanyaan yang kedua, potensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada observasi kali ini? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini Bu? Jadi nanti saya berharap Bu Maya sebagai coach saya itu bisa memberikan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Baik Bu, demikian proses pra-observasi kali ini ya Bu. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap Bu Maya dan semoga mendapatkan solusi yang terbaik. Terima kasih Bu Okta. Sama-sama Bu Nailun. Assalamualaikum Bu Neni. Waalaikumsalam Bu Maya. Gimana kabar Bu Maya? Alhamdulillah baik Bu. Wah, ada apa ini Bu? Kemarin kok minta ketemu? Saya lihat Bu Maya sedang bingung ya. Iya nih, saya sedang sedikit ada masalah dan saya pengennya ketemu sama Bu Neni itu bisa dapat solusi atas permasalahan yang saya hadapi begitu Bu. Dengan senang hati Bu Maya, sepanjang saya bisa membantu, saya akan membantu. Kira-kira apa yang ingin Bu ceritakan ke saya? Begini loh Bu, kan ini sebentar lagi ada tes robotan gitu ya. Nah, kemarin itu pas ada rapat evaluasi, ada salah satu guru yaitu Bu Arum di Kapal Biologi itu mengatakan kalau di kelas saya itu ada anak yang tidak tuntas di mapel beliau gitu. Nah, saya pikirnya nanti saya bisa mendapat
memberikan solusi atas masalah saya. Kira-kira ada berapa anak Bu dan mapel apa saja? Kalau saya cek kemarin sih satu anak, dan itu hanya di mapel biologi saja. Si anak ini di mapel yang lain nilainya bagus sih. Kira-kira bagaimana keseharian anak tersebut? Anak ini sebenarnya bagus Bu, pintar. Tapi itu sih dia memang aktif banget ya, jadi suka bercanda, jadi cenderungnya memang anak ini rame gitu, jadi mungkin banyak bercandanya, jadi dia tidak fokus. Berdasarkan cerita Bu Maya tadi, penilaian Bu Maya ke anak tersebut dari angka skala 1 sampai 10 kira-kira akan diberi nilai berapa? Kira-kira si anak ini ya di angka 6 lah Bu. Harapan Bu Maya dari pembicaraan ini dia nanti akan mendapat nilai berapa? Ya harapan saya si anak ini nanti bisa dapat angka 8 lah, jadi dia bisa lebih fokus dan bisa bersemangat lagi dalam belajarnya. Kira-kira dia punya potensi apa Bu Maya sehingga Bu Maya bisa optimis menaikkan angka ke angka 8 itu? Anak ini sebenarnya pinter Bu, jadi dia memang orangnya aktif ya, jadi kalau disuruh diskusi itu diskusinya bisa hidup gitu loh Bu. Dari anak tersebut ada kendala apa dengan pencapaian nilai ke level 8 tadi? Mungkin ya karena si anak ini saking aktifnya gitu ya Bu ya, jadi memang banyak bercandanya, jadi dia itu sampai lupa sama tugas dan PR-nya, sehingga Bu Arum ini jadi gregetan gitu loh Bu kalau sama anak ini. Oh gitu ya. Kira-kira apa yang akan Bu Maya lakukan untuk menaikkan level penilaian anak tersebut? Pertama-tama mungkin saya akan mengajak anak ini berbicara dan memahami permasalahannya. Kenapa kok dia itu di mapel biologi itu nilainya kurang? Bagus sekali apa yang sudah dilakukan Bu Maya, nggih. Lalu bagaimana tanggapan anak tersebut? Ya dia itu sih memang cerita ya Bu ya. Jadi Bu Arum itu memang kalau mengajar itu sukanya lebih banyak bercerita ya, kadang bisa lebih PPT tapi sedikit gitu. Jadi nah si anak ini akhirnya jadi tidak antusias sama pelajaran beliau, jadi akhirnya lebih senang bercanda dengan temannya sampai ya itu tadi lupa mengerjakan tugasnya gitu. Kerjanya kurang. Yang diinginkan anak tersebut apa? Ya mungkin dia pengennya itu pembelajarannya bisa bervariasi lagi gitu loh, nggak cuman sekedar cerita textbook gitu ya. Jadi kalau saya lihat ini si anak ini memang cenderungnya audiovisual gitu ya, jadi pengennya itu pembelajarannya bisa ada video, ada grafis, gambar, atau mungkin juga anak ini pernah cerita kalau enggak ada praktek gitu lah Bu gitu. Jadi dia pengennya ada keluar kelasnya juga. Tadi kan katanya di mapel lain nilainya bagus, ya. Bagaimana anak ini memahami pelajaran selain biologi? Ya dia itu cerita sih sering cari materi itu dari YouTube gitu. Jadi dia itu mencari sendiri video-video yang membuat yang dia merasa bagus dan menarik, dan dia tonton dan bisa memahami materinya begitu. Berarti anak ini termasuk anak yang kreatif dan inisiatif, ya. Lalu bagaimana tanggapan dari guru biologinya? Kalau Bu Arum sih memang kemarin saya konfirmasi itu ya, memang mengiyakan bahwa dia itu kalau mengajar sih masih bercerita atau teacher gitu ya. Jadi mungkin ini karena kesibukan beliau juga Bu, jadi beliau itu belum bisa mencari materi yang pas atau video yang cocok gitu. Dan kemarin beliau itu juga bercerita bahwa ada alat praktek yang baru datang dan beliau itu belum bisa menggunakannya begitu. Berarti Bu Maya sudah mengetahui dari sisi anak dan sudut pandang guru, ya. Lalu apa saja langkah yang akan Bu Maya lakukan agar anak tersebut nilainya tidak tertinggal? Oh ya, nanti saya akan memantau anak ini, kemudian meminta bantuan Bu Arum untuk memberikan link video pembelajaran yang mungkin cocok, yang sesuai. Terus saya juga akan meminta anak ini untuk mengerjakan tugasnya. Kapan kira-kira akan dilaksanakan? Kalau bisa sih ya secepatnya ya Bu ya, mungkin
besok Senin kali ya, saya akan memanggil si anak ini dan mempertemukan dia dengan Bu Arum begitu. Bu Arum sendiri bagaimana? Apakah bersedia dipertemukan dengan anak tersebut? Kalau Bu Arum sih kemarin menyampaikan bahwa beliau itu siap membantu kalau misalnya ada anak yang bermasalah dengan laptop beliau. Nah, nanti saya juga minta tolong ditemani ya Bu ya besok Senin untuk ketemu sama Bu Arum, dan barangkali nanti Ibu bisa memberikan arahan pada Bu Arum bagaimana menggunakan alat praktikum yang baru begitu. Ya, siap Bu Maya. Sekarang Bu Maya sudah tahu ya langkah apa yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk membantu anak tersebut. Ya, alhamdulillah setelah ketemu sama Bu Neni, saya jadi mendapatkan ide dan pencerahan bagaimana untuk mengatasi masalah saya, dan nanti saya akan selalu memantau anak saya untuk bisa segera menyelesaikan tugasnya. Terima kasih ya Bu Neni ya. Sama-sama Bu Maya. Semoga permasalahan Bu Maya segera terselesaikan, dan nanti kapan-kapan saya ingin dengar lagi gimana hasilnya setelah rencana ini dilaksanakan. Siap Bu. Dan saya permisi dulu ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Maya. Assalamualaikum Bu Nailun. Waalaikumsalam Bapak. Bu Nailun, tadi kan sudah melakukan coaching nih dengan Bu Maya. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Nailun pasca observasi ya Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Jadi pada pelaksanaan coaching tadi, saya sudah melaksanakan coaching tersebut dengan alur cerita, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oke Bu Nailun, menurut saya proses coaching tadi antara Bu Nailun dengan Bu Maya sudah berjalan dengan baik ya Bu, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Bu Nailun juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Maya, sehingga Bu Maya dapat menemukan solusi atas permasalahannya ya Bu. Dan proses coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu Nailun, sebelum kita tutup, apa kompetensi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu lebih memahami proses, sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Itu ya Bu, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching supervisi akademik ini dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita Bu Nailun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.